Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Tadi masih ada pertanyaan belum jawab ya Bang ya, terkait dengan olahraga apa sih sebenarnya yang cocok bagi orang-orang dengan umur sekian, misalnya kayak Shiva, Gen Z, atau malah orang-orang dengan lansia yang juga harus berolahraga. Dari Bang Agus terlebih dahulu. Jadi kalau dari sudut pandang fisioterapi ya, biasanya kita asesmen dulu di mana postural itu yang harus kita cek dulu dari seseorang yang pengen olahraga ya. Misalkan anak Gen Z kayak contohnya Mbak Siva ya. Ini kan kita lihat posturnya benar nggak dari posisi berdiri, kita lihat dari telapak kaki itu ada permasalahan nggak, misalkan yang sering kita temui itu kayak ada flat foot atau orang sering kenalnya kaki bebek ya, itu biasanya rata-rata mereka tidak kuat untuk lari, makanya kadang kita tidak sarankan untuk olahraga lari, tapi bukan berarti dia nggak bisa lari ya. Jadi kadang ada beberapa latihan atau treatment dari fisioterapi untuk memperbaiki itu, jadi agar si anak tadi atau mbaknya misalkan saya pengen lari gara-gara lagi musim lari ya, jadi FOMO ya, FOMO tadi, jadi kita akan perbaiki itu di mana kaki bebek tadi bisa diperbaiki sebenarnya. Jadi olahraga apa yang lebih tepat untuk kita sebenarnya sih semuanya bisa, cuman kita harus tahu kondisi kita, oh kaki kita nih cocok nggak sebenarnya dengan olahraga ini. Nah ada juga yang misalkan dia ada riwayat lututnya bermasalah, nah sebenarnya semuanya itu bisa kita perbaiki semuanya. Gimana kita harus sadar, oh kita nih ada permasalahan, tapi jangan dipaksakan. Jadi tolak ukurnya dari egonya kita, oh kita pengen lari tapi lutut kita sakit, tapi kita paksakan, itu akan memperparah kondisi. Jadi bukan berarti lagi ngetren lari kita pengen lari dengan kondisi yang tadi, itu jangan dipaksakan. Jadi lebih baik kita evaluasi dulu, oh postur kita sudah benar apa enggak, dari posturnya, dari massa ototnya, dari kekuatan kakinya, itu sudah benar apa enggak. Takutnya kita baru lari seminggu kita sudah cedera. Nah itu yang harus kita hindari di situ. Nah dari sudut pandang fisioterapi juga, di mana latihan itu kan akan jangka panjang ya. Jadi harus peduli dengan kondisi otot kita, harus kita latih. Makanya ke depannya harus ada program, di mana program awalnya peningkatan massa otot dulu, misalkan dengan latihan beban. Setelah itu kita kejar dengan latihan powernya, kekuatannya. Nah agar kenapa tujuannya tumpuan kita mau olahraga apapun tuh kuat, jadi biar tidak ada masalah ke depannya. Nah, mungkin saran dari fisioterapi harus evaluasi dulu, boleh dengan fisioterapi atau dengan PT atau pelatih trainer yang ada. Jadi tujuannya mengevaluasi kita nih sanggup nggak olahraga kayak gitu. Jadi kadang makanya tadi mbaknya nanya, Gen Z ini cocok apa olahraganya kayak gitu. Makanya harus evaluasi dulu. Kadang kita ngomong semuanya boleh, semuanya dicoba sesuai passionnya. Oke, berarti Gitu. bukan melihat umurnya tapi menyesuaikan tadi ya Bang ya, Betul. apakah posturnya cocok nggak ke sini atau memang butuhnya ke arah mana nih gitu olahraganya. Nah kalau dari Bang Gilang nih Bang, misalnya ada suatu kasus nih orang baru mulai olahraga itu baru umur 40-an dengan adanya penyakit penyerta kayak misalnya ada rematik, jadi lututnya kan nggak terlalu geraknya nggak terlalu luas ya Bang ya. Nah itu limitasi ya. sebenarnya udah terlambat, bisa nggak kita bilang terlambat untuk berolahraga atau ada olahraga yang disarankan Bang? Jadi kalau kami di asosiasi itu ada namanya olahraga lansia. Jadi olahraga lansia itu latihan beban, tapi dengan latihan beban itu sambil duduk. Tapi tetap pakai menggunakan beban gitu. Jadi dengan riwayat kata Mbak Siva rematik, misalkan dia Asam urat gitu ya asam Bang? urat, kemudian juga kata kalau monopos mau ngomong gitu ya, Iya. itu tuh masih bisa latihan. Malah usia 40 ke atas, katakan 35 atas itu paling terbaik itu latihan beban. Karena kan tulang kita ini kan semakin kecil ya, semakin bertambahnya usia. Kemudian juga kalau misalkan otot tidak dilatih, kita nggak punya penopang untuk kokoh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Makanya kebanyakan orang itu suka kepleset, habis kepleset suka stroke gitu karena massa ototnya tidak ada tadi gitu. Terus juga kembali lagi yang saya simak dari Mas Agus, olahraga apa yang cocok sebenarnya olahraga semua itu kalau misalkan kita nggak aware sama kondisi tubuh kita dan tujuan kita, pasti kita coba semua. Gitu kan, coba semua. Dan nggak semua masyarakat itu mau pakai jasa. Ya kan ya. Paling penting itu kan sekarang ada kanal YouTube, ada Instagram yang memang benar-benar ada pelatihnya mengedukasi, dengerin aja itu. Gitu. Dan juga latihan terbaik ya sebenarnya semuanya terbaik, kembali lagi ke prioritas sendiri gitu.
Oke, kalau untuk dari lansia tentunya kita melihat asesmen awalnya dulu ya Bang ya. Dari lansia tentunya memang agak lebih sedikit rumit mungkin ya karena memang ada penyakit penyertanya. Nah, kalau dari lansia bisa nggak sih kita menilai kesiapan fisik seorang lansia itu untuk melakukan olahraga, khususnya olahraga beban tadi yang disarankan Bang? Itu gimana untuk menilai kesiapan fisiknya? Untuk penilaian fisiknya, ya penilaian fisiknya yang jelas kalau usia sudah lanjut sama kita yang masih muda gitu kan, volume intensitas bebannya pasti berbeda. Katakanlah ya kan, misalkan kita masih muda nih sanggup 10 kilo kiri kanan gitu kan. Untuk lansia mungkin 2,5 kilo. Tapi hitungannya atau repetisinya kita perbanyakin. Biar ya kan namanya hypertrophy, massa ototnya timbul. Gitu dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Terus juga kita harus perhatiin nih makannya lebih bagus proteinnya ibu misalkan atau bapak gitu kan dibanding misalnya karbo yang tidak dianjurkan untuk menunjang massa ototnya sendiri karena kan sebaik-baik atau sebagus program yang paling penting itu adalah istirahat dan makan yang menentukannya. Kalau latihan itu kalau di kami hanya 30% persentasenya. Sisanya ya istirahat, kemudian juga pola makan yang benar. Oke, itulah pentingnya lagi ya Bang ya untuk pengawasan profesional. Nah, kalau sekarang tuh Bang banyak juga yang berlomba-lomba kayak lari nih misalnya kalau dari Bang Agus ya. Itu banyak alas kakinya yang berbeda-beda. Jadi berlomba-lomba nih alas kakinya yang ini gitu. Sebenarnya itu ada perbedaan nggak sih Bang dan ada nggak pengaruh alas kaki yang digunakan nantinya terhadap cedera yang nantinya akan dialami nih misalnya kayak flat foot, apakah ada alas kaki khususnya atau kayak apa semuanya sebenarnya sama nih sebenarnya Bang? Gini Mbak, jadi kadang kita ngomong gini, bentuk kaki itu tiap orang tuh memang berbeda-beda pertama. Soalnya kadang itu dari behavior atau kebiasaan dari pola kecil, dari pola jalannya, merangkak dari kecil itu akan mengakibatkan tumpuan akan berbeda-beda tiap orang. Jadi pertama kita harus evaluasi bentuk kaki tadi. Pertama ada flat foot ya Mbak ya. Jadi itu akan mempengaruhi dari alas kaki yang harus dipakai. Nah, jadi kadang kalau kita ngomong apakah cocok kaki flat foot itu untuk lari jarak jauh, nah kayak tadi ya. Jadi itu harus diberikan tambahan insole. Tujuannya biar apa? Tujuannya tapaknya biar tepat. Biasanya kadang kita sarankan seperti itu. Soalnya ada juga orang yang tidak flat foot tapi kebiasaan tapaknya dari ujung. Kita menyebutnya jadi dari tapakan depan ya. Nah, itu jinjit gitu ya ada Bang. yang model jinjit. Ya, itu kadang akan menyebabkan resiko cedera juga ada Mbak. Jadi setiap tapakan itu akan menyebabkan resikonya berbeda-beda. Tergantung dia overuse apa enggak. Misalkan yang kebiasaan tapakan depan, dia akan lebih condong dan akan lebih sering dia ada cedera shin splint di depan. Nah, itu gara-gara dia tumpuan otot depan yang lebih sering. Nah, ada juga yang flat foot tadi, dia akan lebih condong jatuh ke dalam. Dia akan lebih sering cedera di area betis belakang. Oke, berarti memang sangat penting ya Bang untuk pemilihan alas kaki tentunya bagi pemirsa di rumah. Baik pemirsa, banyak sekali ternyata informasi yang udah didapatkan ya dari Bang Agus dan juga Bang Gilang hari ini terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Mungkin kita udah di akhir segmen nih Bang. Dari informasi tadi banyak sekali pemirsa di rumah mendapatkan informasi terkait dengan olahraga tentunya. Dari Bang Agus terlebih dahulu boleh untuk kesimpulan nih terkait dengan mencegah cedera dengan latihan tepat dan terukur. Oke, jadi untuk pesan untuk semuanya ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas olahraga lebih baiknya kita asesmen diri sendiri dari kita berkaca pada diri sendiri apakah kita nih mampu atau tidak pertama. Yang kedua, apakah kita ini benar-benar siap tubuh kita misalkan apakah ada cederanya, apakah bentuk tubuh kita sesuai, apakah kita juga siap mental untuk melakukan olahraga. Jadi harus kita sadar diri dulu untuk melakukan sebuah olahraga, jangan ikut-ikutan tren apalagi lagi FOMO. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fisioterapi itu juga bukan hanya waktu saat cedera ya. Jadi sebelum cedera itu bisa dilakukan fisioterapi di mana misalkan kita tindakan fisioterapi untuk persiapan olahraga. Jadi dia sebelum cedera bisa melakukan tindakan fisioterapi. Jadi akan mematangkan ya di mana otot tadi tidak ada yang kaku, tidak ada yang spasme kita nyebutnya. Jadi otot tadi siap untuk melakukan olahraga pada misalkan hari ini kita fisioterapi, besok mau olahraga. Jadi otot itu siap untuk melakukan olahraga. Oke, berarti fisioterapi memang bukan hanya untuk mencegah cedera aja, tapi juga menangani cedera ya Bang ya? Jadi kedua-duanya. Di awal sebelum olahraga bisa lakukan fisioterapi. Oke, baik. Kalau dari Bang Gilang gimana nih Bang? Proses singkat aja untuk masyarakat di luar sana, olahragalah sebijak mungkin sesuai porsinya. Masih banyak kok pelatih-pelatih yang mau diajak sharing, yang ditanyakan kayak saya pribadi, jujur masih banyak kalau ketemu di gym
nanyain, coach saya mau latihan tapi saya nggak sanggup bayar jasa personal trainernya, peraturan kebaran, gimana caranya? Masih banyak orang mau peduli sama mereka gitu kan. Jadi yang jelas bagi masyarakat yang di luar sana jangan pernah takut untuk bertanya, kemudian juga olahragalah secukupnya sesuai porsi dan kembali lagi ke tujuannya buat apa, karena kita olahraga ini buat sampai tua ya kan, jangan sampai olahraga hari ini selesai hari ini gitu sih. Baik, pemirsa, tentunya perbincangan kita pada sore hari ini menjadi panduan dan juga motivasi bagi kita yang berolahraga dengan tepat, benar, dan juga terukur. Baik pemirsa, saya Syifa Nabila mohon